Salam dan bahagia pada Bapak dan Ibu guru hebat, calon guru penggerak angkatan 9. Saya akan mencoba menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 atau modul 1.1 A.8 koneksi antar materi oleh Lili Susanti, SPD dari SDN 001 Telen, Kabupaten Kutai Timur, calon guru penggerak angkatan 9. Sebelum melangkah lebih lanjut, ada 3 pertanyaan pemantik yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Dan pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, hal yang pertama yang saya lakukan tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini, hal yang pertama adalah pendidikan versus pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan merupakan termasuk dengan pengajaran dalam arti dan tujuan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau Onderwijs adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Adapun pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau Onderwijs adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang kedua, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang siap ditanam. Dan selanjutnya, pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda selama mempelajari modul 1.1 ini, yaitu pendidikan adalah sebuah tuntunan. Di mana pendidikan adalah sebuah tuntunan, maka tugas seorang pendidik seperti saya sebagai seorang guru, kita sebagai seorang pendidik hanya menuntun setiap anak-anak yang memang adalah sebuah kertas yang memiliki garis samar-samar dan tinggal menebalkannya saja sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sehingga mereka mencapai kebahagiaan yang tinggi di dalam masyarakat. Jadi kita sebagai seorang pendidik tidak boleh memaksa kehendak kepada anak-anak untuk menjadi seperti yang kita inginkan karena mereka sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zaman mereka sendiri. Nah, adapun analogi seorang pendidik menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik adalah sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain.
Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat yang baik. Nah, selanjutnya, pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, adapun konsep pendidikan sebagai pamong itu yang saya terapkan, konsep pendidikan sebagai seorang pamong. Nah, yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid. Nah, dengan tidak memberikan tekanan atau mendiskriminasikan mereka atau mendominasikan mereka supaya mereka harus memiliki nilai akademik yang lebih tinggi. Hal itu tidak perlu kita terapkan karena kita harus memperhatikan setiap karakter seorang siswa karena mereka adalah kertas kosong yang memiliki titik-titik atau samar-samar, sehingga kita sebagai seorang pamong hanya menebalkan saja kodrat mereka tersebut. Dan adapun konsep pendidikan sebagai seorang pamong yang terapkan yang kedua, yaitu menuntun anak dengan penuh kesabaran, serta membimbing anak dengan pembelajaran yang menyenangkan, dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga mereka mencapai kebahagiaan yang tinggi. Itulah yang kita harapkan. Dan yang ketiga, konsep pendidikan saya sebagai seorang pamong, yang ketiga, anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Nah, selanjutnya, adapun peralatan kita sebagai seorang pengajar. Nah, dalam hal ini, peralatan mengajar yang sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara menurut saya adalah ada 5. 1, mengenai karakter anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Dan yang kedua, menjadi contoh teladan, yaitu falsafah Ki Hajar Dewantara yang pertama, yaitu Ing Ngarso. Dan yang ketiga, pembiasaan atau Gewendtervorming. Dan yang keempat, pembelajaran yaitu learning. Dan yang kelima, tindakan kita sebagai seorang pamong yang sanggup menuntun mereka untuk lebih menjadi lebih baik agar mereka lebih mengenal jati diri mereka untuk kedepannya. Dan selanjutnya, nah, perubahan yang terjadi setelah saya mempelajari modul ini, aplikasinya, yang pertama, siswa saya menjadi lebih tahu karakteristik mereka sehingga mereka tidak memaksakan diri untuk lebih bisa di bidang yang lain dan mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka sesuai dengan karakteristik mereka sendiri sehingga mereka boleh mencapai kebahagiaan mereka yang setinggi-tingginya. Dan yang kedua, siswa saya adalah kertas kosong yang tertulis samar-samar. Nah, sehingga saya sebagai seorang pamong mampu menuntun mereka untuk lebih mengerti dan mengetahui kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Dan yang ketiga, pembelajaran yang berorientasi kepada ketuntasan pemahaman siswa sesuai dengan kemerdekaan belajar. Jadi tidak ada pemaksaan di sini bahwa seorang anak itu harus sesuai dengan keinginan seorang guru. Tetapi kita harus kembali melihat falsafah Ki Hajar Dewantara, kita harus bisa mengerti kodrat alam dan kodrat zaman mereka sehingga mereka boleh menjadi pribadi kelak yang mendapat kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan bisa menempatkan diri mereka baik sebagai seorang manusia dan juga masyarakat yang baik. Demikianlah penyampaian dari saya tentang refleksi dari koneksi antar materi pada modul 1.1 ini. Kiranya bermanfaat buat kita semua dan akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia.